Halo teman-teman, teman sekelas Dian sama teman sekelas Risna dan juga teman sekelas Lita. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kali ini kita mau ngomongin apa nih? Ngomongin tentang Birth Care Center yang sudah tayang dari episode 1 sampai episode 5 di TVN. Setiap hari apa ya tayangnya ya? Kayaknya Selasa Rabu ya? Review. Selasa Rabu. Iya, Selasa Rabu. Senin, Selasa kayaknya. Senin, Selasa. Munculnya di view dia nanti jadinya Selasa Rabu. Nah, ya. Oh, oke. Gimana nih kesan-kesannya sudah nonton sampai episode 5? Ada yang paling ngena banget gak sih? Misalkan, iya. Setelah melahirkan itu emang rasanya pengen banget dipijet gitu. Terus badan remuk itu kan emang butuh banget pijetan ya. Terus kayak payudara bengkak lah kayak gitu-gitu. Ayo dong kesannya Mbak Risna dulu deh. Aku dulu nih. Kalau aku pertamanya tuh pas tahu Birth Care Center mikirnya gini, wah kayaknya keren nih, kayaknya asik di tempatnya nih gitu ya kan. Kalau ngelihat gambarnya juga ada kayak bisa dipijet, bisa spa, kayak lengkap gitu ya. Tapi kan pas sudah nonton, loh kok ternyata nggak seindah itu gitu loh, karena ya namanya drama mungkin ya, jadi ada beberapa hal tuh kayak sengaja didramatisir. Yang paling aku paling nggak suka itu di bagian ibu-ibu sempurna. Itu tuh kayak bikin kita down gitu loh. Aku inget banget kalau pas baru punya anak gitu ya, kalau orang-orang bilang harus begini, harus begitu gitu kan. Ya ampun, emangnya gampang gitu, ngomong doang lu gitu. Iya. Gitu, tapi ya aku tahu sih terlepas dari banyak hal yang didramatisir, ada banyak sih pelajarannya yang oh iya benar, gue juga ngerasain kayak gitu. Banyak kayak dari perasaan pas mau melahirkan sama pressure biar bisa punya ASI buat anak yang gitu itu ada gitu loh, perasaannya sama gitu. Jadi kayak itu kesannya kayak oke lah buat hiburan dan nostalgia gitu. Nostalgia punya anak bayi yang harus menyusui gitu. Tapi itu kalau buat kalau buat soal menyusuinya mungkin kita tanya Mbak Dian aja, kan dia udah lebih memang konselor laktasi kan ya Mbak Dian ya? Iya. Iya, jadi kalau soal menyusuinya kita dengerin pendapat Mbak Dian gimana? Cerita menyusuinya di Birth Care Center. Halo. Ya, halo Mbak Dian. Gimana Mbak Dian? Oh, oke. Apa ini yang apa nih? Tentang drama ini. Boleh. Yang paling ngena gitu dari drama ini apa ya menurut Mbak Dian? Yang paling ngena sih ya mungkin aku pertamanya excited gitu ya, baru kali ya awalnya sih emang nggak ini sih belum nonton drama ini, baru ketika diobrolin tuh sama Kak Risna di grup yang tentang menyusui jadi kepo kan, terus kok keren ya ada yang membahas ini. Nggak tahu apa sebelumnya ada drakor juga nggak yang bahas kayak menyusui gitu? Nggak ada kayak, atau ada ya? Nah, kebetulan belum tahu nih. Aku belum pernah lihat sih, kayaknya baru yang ini doang deh. Kayaknya baru memang Birth Care Center ini deh. Iya, mungkin yang fokus ke menyusui baru ini ya. Tentang ibu dan keluarga gitu, kayak ibu baru dan keluarga, tapi nggak spesifik tentang dari mulai melahirkan sama menyusui gitu. Iya. Jadi emang pertamanya sih ya itu tadi kayak respect gitu, ternyata juga ada ya pembahasan seperti ini. Ya mungkin bagus awal informasinya, tapi memang nggak semuanya itu relevan gitu sama kayak Karisna tadi. Mungkin ya namanya juga drama ya, ada yang faktor dramatisir lah gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin yang didramatisir itu ada secara realitanya gitu. Ya misalnya kayak tadi kan Kak Risna bilang pas
ada apa ketika baru lahiran tuh orang kayak ngasih tahu ini itu gitu kan, jadi kayak di semuanya seolah-olah dikasih informasi gitu kan itu ya. aku ngalamin banget loh Mbak Dike, itu aku ngalamin banget Mbak Di. Jadi waktu pas baru lahiran tuh kayaknya semua unek-unek ibu-ibu zaman dulu tuh kita harus terima ya, beneran. Mulai dari apa sih, harus makan sayur lah gitu kan, nggak boleh minum ini itulah. Tapi sebenarnya aku tuh mau nanya deh Mbak Dian, sebagai dirimu apa konselor ASI ya gitu, bener nggak sih misalkan emang harus makan, kan kalau di drakor itu apa yang dia bayangin sampai makan rumput itu kalau di gitu drakor kan, tuh sup bayangin rumput laut ya, gitu. sup rumput laut. Iya. Nah, kalau kita kan tuh ya, kalau di kita daun itu seberapa? Daun katuk ya. Daun Atau misal pokoknya kita makan sayur-sayuran lah, atau nggak boleh goreng-gorengan lah, atau gimana gitu. Aku tuh pengen tahu sih fakta-fakta mitosnya gitu. Soalnya gergetan gak sih ya Karela ya kalau misalkan sama ibu baru gitu kan, lah kita aja waktu hamil udah dilarang-larang, setuju kan, makannya nggak boleh pedes loh nanti si rambut botak gitu kan. Terus atau enggak, pokoknya ada aja yang kagak boleh gitu. Padahal sih intinya sebenarnya bahagia tuh ASI lancar, tapi kan terkadang ada ya beberapa namanya omongan orang tua yang harus kita turutin. Nah, seberapa jauh sih ya Karela ya, kayak kita harus tahu deh fakta sama mitosnya dan apa pelajaran yang kita bisa ambil dari Birth-Care Center. Oh iya, benar-benar. Jadi kan kalau kita nyusuin itu kan ada ya, kita harus makan ini itu buat memperlancar ASI. Itu kan sebenarnya kalau istilahnya tuh disebut laktogok gitu loh ya. Jadi makanan atau minuman atau jamu-jamu yang secara khusus itu diyakini untuk mensuplai ASI. Sejauh ini sih belum ada penelitian yang kayak besar banget gitu loh prosentasinya kayak laktogok tadi. Kalau misalnya tadi di Korea itu sup rumput laut gitu ya kalau nggak salah. Kalau di sini kan daun katuk seperti itu. Nah sebenarnya sih nggak ada sesuatu yang makanan khusus yang harus dikonsumsi ibu hamil. Pastinya kalau yang dikonsumsi pasti yang harus gizi seimbang gitu kan. Nah terus untuk memperlancar ASI gimana, kan ASI itu kan sebenarnya cara kerjanya itu kan dipengaruhi hormon oksitosin sama prolaktin tuh. Nah, prolaktin itu didapat ketika bayi menghisap payudara ibu tadi itu ya, itu dikeluarkannya seperti itu. Nah, oksitosin buat apa? Oksitosin itu ya untuk yang memperlancar itu tadi. Oksitosin itu hormon bahagia gitu loh. Nah, kaitannya sama makanan, kalau makanan itu bikin kita nggak happy ya, kalau bikin kita nggak happy, terus juga bayinya nggak pernah disusuin, ya nggak mungkin keluar ASInya gitu. Maksudnya nggak langsung drop gitu karena makan gitu ya, enggak sih. Tapi itu cuma sebatas kayak mitos-mitos gitu. Atau bisa jadi ya, atau mungkin ada juga yang ya udah kalau kita sugesti kan, kalau kita percaya kan ya kita yakin ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi makan sih boleh apa aja ya, kayak misalnya kopi itu nggak apa-apa asal nggak banyak juga gitu loh. Pedes, karena nggak boleh makan pedes juga kan pas hamil nanti pas menyusuin gitu, nggak apa-apa ya asal nggak karena semua yang dikonsumsi ibu menyusui itu sama kayak ibu biasa, istilahnya yang diolah dulu kan. Nah itu baru nanti yang jadi disalurkan di ASINya. Jadi nggak langsung minum ASI, makan pedes, ASINya pedes gitu. Enggak sih, jadi ya. Emang ini dispenser ya. Tapi itu emang yang berkembang di masyarakat. Nah, gimana sih kalau emang kalau ibunya percaya, ibunya nggak tertekan kayak makan sayur-sayuran kayak daun katuk itu ya, terus nggak apa-apa gitu loh. Teman-teman malah kalau sambil bercanda booster ASINya emang coklat, atau kita mungkin nyemil coklat sambil nonton drakor tuh bikin booster ASI apa gitu loh. Iya. Benar-benar itu. Jadi sebenarnya jadi apa yang bikin happy aja, selama memang nggak berbahaya, selama itu emang makanan yang nggak berbahaya buat kita gitu loh. Tapi aku jadi pengen nanya tuh, kan banyak tuh yang jual biskuit Birth-Care Center ini buat masyarakat kita juga di Indonesia ya tontonannya. Iya benar.
soal makanan aku mau nambahin. Kan banyak yang jual biskuit untuk memperlancar ASI, teh buat memperlancar ASI. Jadi itu kan udah jadi kayak apa ya, industri itu jadi kayak target marketingnya gitu ya. Nah sebenarnya kira-kira perlu nggak sih beli-beli kayak gitu kalau kita mau menyusui anak gitu loh? Kan orang-orang, maksudku waktu dulu aku inget banget ya pas mau punya anak tuh baca-baca gitu. Ya, oh ini ada banyak banget produk buat ibu baru gitu loh. Ya nggak cuma buat anaknya ya, buat menyusui aja ada banyak banget, termasuk pompa, terus ya makanan ya itu yang kayak suplemen buat ASI gitu. Nah sebenarnya apa sih yang paling perlu buat ibu baru persiapannya menyusui gitu loh? Oke. Iya, tadi ya perlu atau nggak perlu itu dari keputusan kita sendiri. Kalau emang nih misalnya kita pengen, kita suka dan ya ada duitnya, nggak apa-apa sih kalau mau beli yang kayak yang sekarang itu ya, kayak cemilan khusus busui lah, susu khusus busui lah, apa semuanya gitu. Mungkin memang secara kandungannya tuh ada zat untuk memperlancar ASI-nya itu. Cuman kan risetnya tadi kan bilang nggak banyak. Nah itu tadi kalau emang kita nyemil itu bikin kita happy ya nggak apa-apa. Tapi apakah itu sebuah kayak kewajiban gitu? Ya enggak gitu loh. Jadi apa sih buat ASI lancar ya tadi ibunya cukup makan makanan gizi seimbang, cukup minum air putihnya, terus disusuin secara langsung dengan rutin. Ya udah itu aja yang dibutuhkan. Intinya banyak faktor ini ya, banyak faktor yang berkorelasi dalam kelancaran menyusui ya, nggak cuma satu aja gitu, nggak cuma makanan doang, nggak cuma dari ijo-ijoan doang gitu kan. Maksudnya jadi dari mulai perasaan ibu, dari mulai makanan yang dimasukkan, dari mulai proses menyusuinya itu semua menyumbang faktor keberhasilan menyusui ya Mbak ya. Iya. Jadi makanya kan perlu keterlibatan semua pihak tadi kan ya, kayak dimulai dari suami yang paling deket, terus juga gimana tenaga kesehatan yang membantu kita ketika kita melahirkan itu juga berpengaruh terhadap kesuksesan seorang ibu buat menyusuin gitu. Jadi meskipun yang nyusuin itu ibunya, sebenarnya urusan menyusui itu nggak cuma urusannya ibu sama bayi gitu loh. Jadi betul. banyak dukungan gitu loh. Yang dibutuhkan kan tanya terus apa sih yang dibutuhkan ibu yang untuk menyusui? Ya pertama ya dukungan gitu, dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya gitu sih. Nah tapi aku jadi pikir gini, orang mendukungnya itu kadang-kadang agak jadi pressure nggak sih, kayak ngerti. Iya. Jadi beban. Terkadang tuh jadi beban buat si ibu gitu. Pertamanya gini, jangan lupa ASI ya gitu. Ya elah, gue masih recovery, lu langsung ngingetin ASI. Aku ngebayangin buat duduk susah, terus udah gitu. Iya, benar-benar aja masih perih gitu kan. Terkadang orang itu lupa kalau psikis ibu itu butuh disayang-sayang dulu, barulah nanti kita akan berpikir. Naluri seorang ibu pasti ada ya, tapi kayaknya orang berpikir langsung lo harus anaknya gitu. Ada sih di relate di drama Bercare Center tuh juga ada gitu kan. Adegan siapa sih orang tua yang dari suaminya gitu kan bilang anaknya lucu bla 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 gitu kan. Nggak sakit ya, nggak sakit. Adegan dia menari-nari gitu festival dimulai gitu kan. Padahal woi gue tuh baru recovery loh gitu kan. Terus disuruh harus pipis dan segala macam gitu. Hanya ibunya yang perempuan bahwa mengatakan semua proses melahirkan itu berat gitu karena sebenarnya kan memang yang paling penting pertama didukung itu dari psikologi si ibu ya Mbak Dian atau teman-teman ya, berarti bukan berarti si perempuan ini nggak peduli sama anaknya kan, tapi kan kita juga butuh masa kita berjuang loh, hidup mati Bu gitu kan. Terus itu kan di drama itu juga dibilang kan kalau dia sempat berada di perbatasan dan ketemu malaikat pencabut nyawa itu. Iya bener, lu itu openingnya gitu banget ya. Iya kayak gitu. Jadi makanya tuh sekarang itu kalau aku tuh akhir-akhir itu kalau ada temen barusan lahiran itu
aku banyakin ini sih, aku nggak bawa kado buat bayinya, tapi buat ibunya. Jadi ya biar, ya kan kalau orang nyambangin bayi gitu istilah, pasti yang dibawa kan buat bayinya. Buat Nah, bayi. sekarang sih aku switch gitu ya, kadang buat dua-duanya, kadang ini sih bayinya. Kalaupun teman deket biasanya aku nanya, kamu pengennya lagi pengen apa? Jadi aku buat dia gitu. Kayak Ya, kemarin minimal temanku bawa terakhir tuh, makanan gitu ya Mbak ya, minimal ya bawa dia pengennya makanan. kayak apa? Ini aku tuh suka banget, ini lagi pengen apa, cookies almond atau almond gitu. Iya, Ya udah dibawain aja, jadi buat ibunya gitu. Karena kan kalau buat kayaknya kok nggak ada yang menyemangati ibunya gitu kan ya, jadi Iya ya. Dulu waktu lahiran kedua itu pernah dikasih kado korset sama bra menyusui, itu sebenarnya gimana ya? Nggak lazim tapi kok bahagia gitu dapat. nah karena kan ada yang, karena emang tradisi Dan selama ada ini yang tuh kalau ada merhatiin kan bayi ya? tuh ya bayi gitu kan ya, jadi nggak ada yang kado buat ibunya gitu. Kadang kalau aku sendiri sih mulainya kayak gitu. Iya, dikadoin itu kok berasa ada yang merhatiin gitu ya. Seneng aja. Iya. Mungkin bisa beli sendiri, bisa ini, tapi kan ya Iya, ini ya beda gitu rasanya. iya beda seperti itu. Jadi Mau nanya sebenarnya lagi yang terkait ini nih, yang ada di apa? drama juga nih Mbak Dian. Kayak misalkan senam dan lain-lain untuk recovery si ibu itu loh. Kan itu ada apa namanya, seberapa Juga. besar sih misalkan senam-senam yang di di Bercare Center Ah, itu buat kita menyusui maupun apa namanya recovery buat kita juga yang kayak pernapasan. Terus kan di mana di drakor juga ada tuh yang apa namanya, kalau perut masih nyeri gitu kan dia periksa ke dokter nih, si pemeran utamanya kan periksa ke dokter, terus dibilang masih recovery 4 minggu lagi lah, terus baru dibilang gitu kan, lo boleh berhubungan lagi sama suami lo 6 minggu ke depan ya gitu. Ya ternyata suaminya pengennya duluan gitu kan, jadi dia bibir bla 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 gitu kan. Nah sebenarnya fakta mitosnya tuh gimana sih gitu. Jujur Li gitu, waktu pas pertama kali habis melahirkan gue untuk berhubungan itu gitu itu agak-agak gitu kan, agak takut serasa ya, ada dijahit-jahit, terus secara orinya jadi masih ada jadi jahit. 2 kali lipat gitu kan. Ya mungkin ibu-ibu udah pernah mengalami ya jadinya. Nah kayak gitu-gitu tuh yang terkadang perlu sebenarnya ilmu ringan yang kita nggak tahu, tapi sebenarnya harus dikasih tahu gitu. Apalagi itu kan katanya titik balik setelah melahirkan adalah titik balik kemesraan bersama suami gitu kan. Oi, cie. Iya. Jadi kalau yang senam recovery itu sebenarnya ya sama kayak kita yang lagi normal aja, buat namanya olahraga itu kan pasti butuh buat ini ya, buat kebugaran tubuh sendiri gitu. Cuman aku tuh yang nyorotin yang pijat payudara itu loh. Jadi sebenarnya kalau pijat laktasi itu nggak langsung payudara aja yang dipijat sebenarnya. Ya, punggung ya, Mbak Dian, Kebetulan aku juga pernah ikut pelatihan pijat pijat laktasi. Jadi itu jadi terapi juga kan, aku juga bisa lah orang panggil konselor laktasi yang kalau udah pelatihan untuk memijat itu. Yang dipijat itu seluruh badan. Jadi nggak cuma langsung ke situ. Jadi aku tuh kalau diajarin itu ya mulai dari kaki, tangan, punggung, kepala, wajah, kayak di badan-badan gitu ya Mbak. Ya, jadi emang untuk rileks, payudara itu bagian terakhir gitu loh. Jadi setelah semuanya rileks itu baru deh kita pijat payudara seperti itu. Jadi kalau ya mungkin kan nggak ditunjukin semua ya, tapi kalau ngomongin kalau langsung payudara dipijat itu kan kayak gimana gitu. Malah sakit nggak sih? Terus kalau yang pijat ASI juga itu sebenarnya bisa sama pasangan, tapi bukan payudara juga loh yang dipijat. Jadi ini loh ini loh, belakang kepala. Jadi kita posisinya tuh kita duduk sambil kepala kita taruh di meja gitu loh. Jadi kedua tangan di meja, kita rileks. Jadi dipijat punggung belakang. Nah itu bisa memperlancar ASI dan emang disarankan pijatnya nggak pakai baju kita. Jadi duduk di kursi gitu sama meja. Jadi
dari belakang itu namanya pijat oksitosin itu. Jadi bukan untuk ASI itu nggak cuman payudaranya dipijit-pijit gitu ya. Jadi ini kali kalau pijat seluruh badan kan lama ya. Iya kali ya. Itu berarti gimana durasi ya? Kalau berkesan kan memang ada spa-nya ya. Jadi memang itulah mungkin pijat keseluruhannya gitu ya. Tapi memang aku ingat kalau waktu di rumah sakit ya, waktu kan misalnya buat menstimulasi supaya lancar gitu ya. Yang itu langsung ke bagian payudara gitu. Tapi bahkan diajarkan, tapi itu sebenarnya dilakukan sendiri aja gitu loh. Waktu misalnya kita mandi pakai air hangat gitu disuruh hangat gitu loh. Itu sih mungkin kayak shortcut kalau daripada enggak gitu kali ya. Iya. Kalau seluruh badan kan pegang. Dan itu kayak ya pasti relax, pasti aku kebayangin dipijit aja sekarang, aduh kayaknya relax banget deh. Aduh iya. Langsung bahagia gitu. Apalagi habis lahiran ya, wow that's what I need. Terus ini nyambung yang tadi ya, apa berhubungannya nunggu 6 minggu gitu ya? Ya sebenarnya sih paling enggak itu ini setelah nifas selesai ya, setelah yang darah itu selesai. Itu kan kayaknya 40 hari ya, 40 harian ya. 40 hari itu ya 6 minggu juga ya, kurang lebih 6 minggu. Iya, sama sih. Iya, bukan karena ininya sih, coba dia karena kan ada nifas gitu ya, masa juga. Jadi sebenarnya wajar ya 6 minggu itu ya maksudnya nggak lama-lama banget kalau cuma iya dibayangin sih kalau cuma dibayangin kan ya ampun abis Indomie berapa dus gitu kan. Ini ya agak kan, ini ya kita yang habis lahiran kalau disuruh ngomongin itu langsung aduh gitu ya. Iya, kayaknya jahitan ini belum kering gitu. Belum kering. Belum kering. Aduh. Jadi iya gitu. Sebenarnya wajar dari pertama pun dari otot-otot panggung dan Miss V mungkin ya biar dia pulih dulu gitu. Terus juga ya biar ibu sama bayi juga bonding dulu ya kan. Dan juga ayahnya juga ikut bonding sama bayi baru gitu. Jadi nggak usah buru-buru. Ntar jadi lagi. Bayi baru lagi. Salah. Belum bisa. Iya. Masih nifas next itu time loh. lah ya, next time. Aduh. Terus jadi kita udah ngebahas bagian mitos dan fakta soal makanan. Makanan itu enggak yang khusus ASI, yang penting bahagia. Artinya misalnya gue pengen pizza gitu, boleh dong makan pizza, ya kan? Boleh banget. Minum kopi boleh ya, tapi boleh, tapi yang nggak 10 gelas per hari. Jadi berapa gelas? Ada batasan nggak? Kira-kira berapa gelas? Ya kayaknya 1 atau 2 ya. Jadi nggak terlalu banyak, sama kayak kita memperlakukan ke diri kita sebenarnya ya. Jadi sama kayak kondisi kalau minum ya. Kalau kita minum kopi banyak-banyak ke kesehatan kita gimana ya gitu. Jadi ibu menyusui itu nggak langsung tadi tuh, jadi seperti yang di drama ya, nggak semuanya tuh langsung untuk kepentingan bayi itu enggak. Jadi maksudnya ke diri kamu sendiri, kalau kamu makan pedas kamu sakit perut ya jangan gitu loh, ke kamunya gitu loh, nanti gitu kan diolah lagi gitu. Jadi nggak langsung makan pedas anakmu yang langsung sakit perutnya, enggak toh, pastinya kita sendiri dulu dong yang ngerasain sakit kalau makan berlebihan gitu kan. Oke. Terus kalau itu yang harus pakai kaos kaki, pakai topi, pakai apa yang buat badan hangat itu loh? Itu sih kalau aku nggak ngalamin itu ya, terus juga nggak ya kan di drama itu kan ditunjukin kayak begitu. Paling nggak kalau yang dulu biasanya kaitannya sama ASI, yang kayak mitos-mitos kaitan sama ASI itu ini sih ya sama sih lewat makanan, tapi kalau lewat yang pakaiannya ibu sih kayaknya enggak ya. Mitosnya juga nggak tahu sih, aku nggak ngalamin sih. Paling dulu itu dibilanginnya ini loh, kayak pakai korset udah. Ibu-ibu misalnya habis dari luar itu kan, terus hasilnya harus dibuang dulu katanya. Oh iya. Mungkin
dingin itu, ASI dingin atau mengandung angin apalah gitu. Pikir-pikir memangnya kita keluar nggak pakai bra ya. Terus juga kayak kalau kayak dulu tuh Aku mau nanya tentang mastitis ya. Mastitis tuh juga dibahas tuh. Apa hubungannya mastitis dengan kol? Terus udah gitu emang ngaruh ya di taruh kol terus tuh mastitis bengkaknya hilang, kayak gitu-gitu tuh fakta mitosnya gimana sih gitu. Jelasin yang singkat tapi kena Mbak Di. Sebenarnya mastitis itu kan kondisi dari yang payudara bengkak ya. Jadi bengkak itu nanti kan nggak langsung mastitis gitu. Kita biasanya ngalamin ASI penuh gitu kan di awal-awal kelahiran. Kenapa penuh? Produksinya lagi banyak. Cuman anak itu kan nggak bisa langsung terima banyak. Nah sebenarnya kalau mastitis itu penanganannya sih dikompres, biasanya dikompres terus dikompres gitu, terus ASI dikeluarkan gitu. Cuman emang mitos yang berkembang itu dikompres ya kemarin ya, yang apa pakai massage kol itu ya, gimana sih itu ya? Ini kalau mastitis ya Dipijat dan dikasih kol. Iya, aku itu mau sih cerita. cuman mitos aja sih gitu. Ya, tapi aku mau cerita, aku ngalamin soalnya. Oke. Jadi kalau pulang dari rumah sakit, kayaknya aku sempat telat nyusuin. Terus jadi sampai bengkak kan. Awal-awal kan sedikit ASInya. Terus tiba-tiba pas aku pulang rumah sakit banyak lah gitu ya. Mungkin memang kan ASI itu kan nggak langsung banyak ya. Nah, terus sampai bengkak, terus terlambat ngasih, sampai keras banget. Terus sakitnya minta ampun memang. Ya walaupun mungkin di situ agak lebih didramatisir ya. Terus aku tuh dibilangin, aku harus massage sama dikompres anget, sama dikompres kol, dan it works gitu loh. Aku baca tapi di internet ada kayak Mom Breastfeed atau apa gitu ya, itu juga disaranin gitu. Kayaknya ada sesuatu zat dari daun kol itu yang bikin floggingnya itu Ini kan ilmu baru. halan kan. Ya jadi jadi ada zat sesuatu di kol itu yang bikin bisa membantu. Kempes berarti ya Mbak Karis ya? Nggak langsung kempes sih, artinya waktu clogging itu kalau nggak ngalamin mungkin susah ya ngebayangin. Jadi tuh terasa keras, ada kayak grindil payudaranya. Nah jadi kalau kita kompres sambil kita massage di bagian yang gerindilan itu, nanti akan terasa gitu, dia kayak mencair lah istilahnya. Kalau di dramanya kemarin sampai muncrat keluar gitu ya. Sebenarnya nggak sampai segitu. Gambarnya sampai muncrat nih. Tapi waktu enggak gitu amat sih sebenarnya. Waktu gerindilannya itu waktu gerindilannya itu hilang gitu ya. Memang jadinya langsung kayak brush gitu loh keluar. Dan itu nggak bisa langsung disusun ke bayi karena bisa kesedak gitu loh. Karena itu alirannya deras gitu loh. I see. Iya. Saya pernah juga waktu itu pagi-pagi biasanya bangun tidur itu kayak mulai meriang gitu, itu bengkak banget. Iya. Dan memang udah nyiapin kol dingin di kulkas itu tinggal diambil satu lembar Ya, sesuai ukuran payudara, ditempelin, dimasak-masak. Itu emang efeknya apa ya, soothing gitu ya, adem gitu. Terus dan memang kalau baca-baca kol itu punya sifat analgesik yang meredakan rasa sakit dan anti-radang, anti pembengkakan juga. Dan setelah itu memang ya sekitar 15-20 menit lah ya, habis itu agak mulai lembek itu si payudara. Dan enaknya sih dipompa ya, kalau dipompa mungkin langsung dapat banyak, tambah bahagia lihatnya kan. Lalu langsung dipompa. Ngomongin masalah menyusui memang waktunya kurang banget. Kira-kira kalau misalkan besok ngobrolin tentang dukungan yang perlu dari seorang ayah buat menyusui, seru kali ya. Boleh. Bagus tuh. Kan sekarang udah masa-masa yang hitungannya buat si ibu, terus fakta mitos, ternyata memang benar daun kol itu buat mengandung zat ini antibiotik sama anti iritasi. Itu ilmu baru banget buatku, karena jujur aku ngalamin mastitis ya, tapi kalau bengkak-bengkak model huluk gitu iya, cuma nggak sampai terus meriang sih enggak. Soalnya bisa fatal loh kalau nggak diiniin. Iya benar, bisa fatal itu, makanya harus segera ditanganin.
Iya. penyakit lah gitu. Minimal Ya, kalau memang itu makanya inilah ya yang- P3K ya. Heeh. Iya, Iya, First kalau aid nggak ada, yang kalau nggak ada ada. kol sebenarnya sih cukup juga dengan Kompres dikompres hangat air Kompres ya, hangat. ha-ha, Kalau nggak iya. ada ya, dikompres air hangat. Terus kalau udah agak mendingan itu diperah. Nah, sebenarnya untuk memompa atau memerah itu akan lebih optimal tuh kalau pakai tangan, metode marmet. Tapi emang itu kita harus belajar dulu kan, istilahnya kan harus biasa gitu loh. Karena Heeh. kadang dipompa, kadang kalau nggak cocok sama pompanya juga nggak bisa. Nggak Dan keluar ya. kenapa disarankan dengan tangan? Karena tangan itu lebih mirip dengan hisapan bayi. Jadi pengosongan payudaranya lebih optimal. Nah, kayak yang Jujur aku lebih suka pakai tangan karena aku dulu Ah, kerja. Dan kalau misalkan iya. di praktis di ya, jam-jam praktis tertentu ya. dulu di jam-jam tertentu yang mepet untuk aku bisa nyetok ASI itu aku pakai tangan dan itu lebih deres dibandingkan Hmm. aku pakai pompa Iya. listrik maupun manual Ya, ya gitu. lebih murah lagi ya. Katanya Dan Iya, ini iya, iya. dan juga ini loh kadang ya kadang memang ASI itu nggak bisa lancar kalau dipompa dibandingkan disusui. Nah itu juga harus diketahui karena Iya. kan ya dulu aku juga sempat ngalamin ya anak-anak pertama kurang ilmu dan lain-lain. Kenapa dipompa sedikit banget gitu kan kita ngeliat, nah itu kan bikin stres. Nah ketika bikin stres, nah itu bikin kita semakin Down. gimana gitu. Padahal kan ibu menyusui nggak boleh stres, tapi Iya. ketika kita tahu, oh ternyata itu nggak berarti loh kalau dipompa nggak keluar, disusun nggak keluar, enggak gitu. Jadi ya emang ada juga yang ASI itu yang nggak bisa dipompa gitu, hasilnya banyak gitu. Dan biasanya dulu kalau orang yang susah kayak gitu kayak aku mompa di jam-jam dini hari gitu loh, jam-jam Jadi 3 kita itu mesti- lebih lancar. Itu yang bikin itu kan di stres situ kan juga adalah kalau mompanya barengan dan temen tandemnya mompanya 120 gue 40 doang. Itu stres banget. Aduh, ini itu juga banget. itu juga ini loh. Iya, Itu iya. sebenarnya juga tergantung dari mana kita ini ya. Sebenarnya kenapa sih kantor itu perlu ngasih ruang laktasi ya? Sebenarnya itu kalau misalnya nih banyak pegawainya sama-sama menyusuin itu di situ bareng-bareng, harapannya itu secara teorinya tuh bisa saling support gitu loh. Tapi kan ada yang nama pikiran Kenyataannya. kita ya, pikiran Stres dia Oh, 120, tergantung. gue 40. Tergantung orangnya berarti itu kan ya. tergantung orangnya gitu. Tapi emang namanya nyusuin tuh gitu, jadi kayak itu kan ya, kayak jadi ibu tuh kayak jadi ajang kompetisi yang tanpa henti gitu. Jadi kita ngelihat kok padahal itu tadi kondisi ASI tiap orang tuh beda. Ada orang yang emang dia itu kalau dipompa dia banyak, ada juga yang emang dia nggak bisa dipompa gitu. Jadi ya tergantung ininya sih. Tapi ya balik lagi lah ya, pokoknya tuh pas kita nyusun tuh pikiran kita tuh emang harus selalu positif gitu. Dan gimana jadi positif juga tergantung dengan dukungan yang ada di sekitar kita gitu sih. Oke. Kayaknya seru waktunya kita banget ini ya. habis nih. Heeh. Iya, ngomong-ngomong gimana di nih? Indonesia ada bird care nggak nih? Kita ini aja ya, kita doain aja ya, mudah-mudahan ada bird care juga di Iya. Indonesia. Berminat ya Bu buat jadi pasien berker lagi. Oh, enggak gitu sih. Oke, Kok mau Cingil. massage-nya doang di Beker boleh? Boleh. Enggak ya? Boleh, Nanti kita di sidang boleh. berikutnya ya soal ayah ASI ya. Oke, Cingil Oke. deh. Oke, Ayah Asi, Di baik. episode Mas. selanjutnya. Bye bye. Oke. Annyeong. Annyeong. Annyeong.